Hai guys, sahabat film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dilapangkan rezekinya dan senantiasa mendapatkan kesehatan dimanapun kita berada. Oke, buat kalian yang suka dengan film persahabatan, kali ini SC Film akan menceritakan alur film yang baru rilis Oktober kemarin, berjudul The Wrongs Gone Wrong. Film ini disutradarai oleh Sarah Smith dan Gene Phillips. Film Wrongs Gone Wrong berkisah tentang persahabatan yang terjalin antara anak dari keluarga sederhana bernama Barney dan robot android rusak bernama Ron. Barney ingin semua anak-anak di dunia tak hanya sekedar bermain dengan robot mereka saja, tapi lebih dari itu, agar tercipta hubungan persahabatan antara robot dan manusia. Oke, mau tahu kisah persahabatan mereka? Langsung saja ke jalan ceritanya. Film diawali dengan bersetting di masa depan, di mana perusahaan teknologi bernama Babel akan melaunching sebuah teknologi terbaru dengan sistem algoritma pertemanan yang dirancang dalam bentuk robot bernama Bebot. Seorang anak bernama Ellie mendapatkan kesempatan memiliki Bebot pertama di dunia. Kini semua anak di dunia dapat memiliki Bebot mereka. Let's do this. Let's make. Yeah, you have safety vest. Ini Barney. Dia hidup di keluarga sederhana. Sepanjang perjalanan ke sekolah, dia melihat Bebot di mana-mana. Bahkan semua temannya di sekolah juga punya Bebot sendiri. Hanya Barney yang tak memiliki Bebot. Bahkan dia pun tak punya teman di sekolah. Hari ini Barney berulang tahun. Tapi dia malah dibully teman-temannya karena tak punya Bebot. Dude, it's your birthday and you still didn't get a Bebot party? Can we rock up at your house? Sepulang sekolah, Barney mendapatkan kejutan ulang tahun dari ayah dan neneknya. Happy birthday to you. Vegan food. Yum, skip it. Akan tetapi, tak ada satupun temannya yang datang ke rumahnya. Barney menginginkan hadiah Bebot di hari ulang tahunnya. Ayahnya yang gajinya pas-pasan tak sanggup menuruti permintaan Barney. Barney hanya tertunduk dan bersedih. Malam harinya, ayah dan sang nenek pergi ke pusat toko Bebot. Sesampainya di toko, semua Bebot telah habis terjual dan baru ada stok 3 bulan kemudian. Ayah Barney kecewa dengan hal itu. Kemudian dia melihat di samping toko ada sebuah Bebot di dalam mobil van. Dia pun membeli Bebot itu. Barney senang sekali mendapatkan Bebot yang dia inginkan. Saat dia mencoba mengaktifkan Bebot miliknya, si Bebot malah mengalami malfunction dan tak bisa mengaktifkan algoritma pertemanannya untuk mengenali Barney. Connect me to the Bubble Network. How? You're not online? I'm Barney. How come you don't know that? Karena terburu-buru, Barney meninggalkan Bebot di kamarnya sambil diisi daya. Di sekolah, Ron memberitahu teman-temannya bahwa dia telah mempunyai Bebot dan akan membawanya besok. Sepulang sekolah, Ron kaget melihat kamarnya berantakan karena ulah dari si Bebot. Ayah Ron ternyata membeli Bebot yang sudah rusak. Apa yang dilakukan Bebot tak sesuai dengan apa yang Ron inginkan. Neneknya pun menyuruh Ron agar bermain bersama Bebot di luar rumah. Barney akan mengembalikan Bebot ke toko dan menukarnya dengan Bebot yang baru. Tapi mereka bertemu Frank yang ingin membuli Barney. Mereka mencoba merusak Bebot. Tapi malah Frank dan teman-temannya ketakutan dihajar oleh Bebot. That's it. I'm gonna destroy you. Destroy you. I'm gonna destroy you. Destroy you. Is this fun? Barney merasa senang karena Bebot miliknya telah membela dirinya dan membuat Frank ketakutan. Tak berselang lama, Pak Polisi datang menangkap mereka berdua dan membawanya ke toko Bebot.
Pak polisi meminta agar bibot Barney segera dimusnahkan karena telah membahayakan anak-anak. Tak ingin bisnisnya ditutup, mereka kemudian membawa bibot ke ruang pemusnahan. Diam-diam Barney berhasil membawa bibot lari. Dia kemudian bersembunyi di taman bibot dan tak sengaja mematikan salah satu bibot. Barney punya ide untuk mengalihkan perhatian dengan menyerahkan bibot yang sudah mati. Barney berjanji akan memperbaiki dan mengajari bibot. Bibot itu kemudian diberi nama Rons. Ron. Okay, Barney. Laporan insiden bibot menjadi masalah besar bagi Bubble Industry. Pembuat bibot bernama Mark masih tak percaya bibot karyanya bisa melakukan tindakan di luar sistem kendali. Hartley malah khawatir kalau insiden ini akan menurunkan saham mereka. How to be my friend. Barney mulai mengajari Rons untuk lebih mengenal dirinya. Jika sudah siap, nantinya Rons akan diajak ke sekolah. Barney mengajak Rons ke atas bukit dan menceritakan tentang keluarganya. Lama bercerita, baterai Rons habis dan dia menggelinding dari atas bukit. Rons terjatuh tepat di kolam milik Savannah, gadis kecil yang selalu online dan punya banyak followers. Rons meminta Savannah agar merahasiakan apa yang telah dia lihat. Hartley tak sengaja mengetahui keberadaan Rons yang aktif melalui bibot milik Savannah. Tapi dia tak bisa melacak keberadaan dari Rons, karena Barney tak pernah online dan tak punya teman medsos. Setelah menganalisa data milik Rons, Mark beranggapan bahwa Rons berbeda dengan bibot lainnya. Justru, Mark ingin bibot yang dia buat bisa sama seperti Rons, yang bisa mengerti emosi dari pemiliknya, tanpa ada batasan. Mark ingin Rons segera ditemukan. Agar aman, Barney tak membawa Rons ke sekolah dan menyembunyikannya di gudang. Tapi Rons diam-diam mengikuti Barney. Di sepanjang jalan, Rons mencarikan teman untuk Barney. On this picture, old woman, Barney likes rocks and Barney dikagetkan dengan Rons yang tiba-tiba membawa orang-orang yang dia temui di jalanan untuk menjadi temannya. did a search for them. Shane likes low-priced alcohol and now you have friends to sit with on a bench at recess. Sekolah pun menjadi heboh karena ulah dari Rons. Barney kemudian dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Saat Rons tak ada, Rich mencari tahu kode pengaturan keamanan pada sistem Ron dan mengkopikannya ke bibot miliknya. Akibatnya, kode keamanan bibot Rich terbuka. Semua bibot di sekolah mengalami hal yang sama. Semua orang dapat mengakses berbagai hal tanpa ada batasan. Semua bibot di sekolah semakin tak terkendali. Mark yang mengetahui hal itu segera mengaktifkan kode kontrol secepatnya, sebelum semuanya menjadi semakin parah. Hemisphere. The patch. Just in time. Good. Mark berhasil mematikan semua bibot di sekolah. Akibat dari semua ini, Barney sementara diskors dari sekolah. Barney menyalahkan Rons atas kejadian tadi. Dia menyuruh Rons untuk menjauh darinya. You going? Friendship is a two-way street. Adios, registered name Absalom. Bubble Industry mendapatkan banyak komplain dari masyarakat tentang keamanan bibot. Andrew menyalahkan Mark atas hal ini dan segera menangkap Rons. Bing bang Belushi. Go. Sementara itu, Barney menyesali apa yang telah dia perbuat kepada Rons. Tak disangka, ternyata Rons telah berada di gudang. Barney meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan tak akan meninggalkan Rons lagi. Petugas dari Bubble Industry datang ke rumah Barney dan hendak membawa Rons. Barney berhasil kabur dan bersembunyi di halaman rumah Savannah. Barney meminta Savannah tak memberitahu siapapun
kalau dia akan bersembunyi di hutan sementara waktu. Sepanjang hari, Barney membawa Ron bersembunyi masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah menara untuk bermalam. Mark terus melacak keberadaan dari Ron. Ayah dan nenek Barney datang ke rumah Savannah untuk menanyakan keberadaan dari Barney, tapi Savannah memilih untuk tak memberitahu siapapun. No, sorry. I've lost touch with him. Kembali ke Barney, dia semakin masuk ke dalam hutan dan kini baterai Ron tinggal 5%. Untuk menghemat daya, Barney menonaktifkan Ron sementara waktu. Ron? My solar battery functions. Andrew dan Mark berhasil melacak keberadaan Ron. Mereka kemudian mengirim bibot-bibot untuk mencari ke dalam hutan. They're in the woods. I have to meet Ron and Barney. Barney yang tahu para bibot itu sedang mencarinya, mencoba bersembunyi. No, come on. Kemudian dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Andrew yang sebenarnya tahu keberadaan Barney dan Ron yang sudah tak ada tanda-tanda gerakan lewat citra satelit dari bibot, memilih menutupi hal itu dari yang lainnya. Dia ingin Barney dan Ron lebih baik hilang dan tak pernah ditemukan. Ron kembali aktif. Melihat Barney yang sedang kambuh asmanya, Ron berusaha membopong Barney keluar dari hutan dan meminta bantuan. Must survive middle school. No, Ron, they'll... Mereka sampai di halaman sekolah dan meminta bantuan kepada Savannah dan Rich. Tak lama, Mark juga datang disusul ayah dan nenek Barney. Barney kemudian dibawa ke rumah sakit, sedangkan Ron dibawa oleh Mark. Saat tersadar, Barney mencari-cari Ron. Oh, Barney. Hey. Oh, Barney. I've got a friend, Dad. The one that saved my... Mark datang membawakan Ron yang telah diinstal sistemnya dan menggantikannya dengan memori yang baru. Ron tak seperti dia yang dulu. Barney ingin Ron seperti dia yang dulu. Untuk itu, Mark kembali lagi memasukkan memori yang lama. Tapi dia tak bisa mengakses server Bubble Industry karena mereka telah menggantikan Mark dengan Andrew sebagai CEO yang baru. Hanya ada satu cara mengembalikan Ron seperti semula: mencari memori di Cold Bubble Industry. Mark akan membantu Barney untuk mendapatkan Cold dari Ron. Sementara itu di Bubble Industry, Andrew sedang dilantik menjadi CEO yang baru. Bubbles had a few minor problems lately, right? Today, your best friend out of the box become... Hal itu dimanfaatkan ayah dan nenek Ron mengalihkan perhatian penjaga. Sementara itu, Barney dan Mark masuk menuju Cold pusat. Barney menuju ruang server sedangkan Mark mematikan sistem keamanan dan berhasil menemukan ayah dan nenek Barney yang mencoba menyusup. Andrew mendeteksi sistem keamanannya sedang dibobol. There's someone inside the cloud? What? Barney kemudian berhasil masuk ke pusat sistem Bubble Industry dan mulai mencari memori di ruangan itu. Terdapat hampir 250 juta memori di sana, dan Ron tak bisa menemukannya. Saat pasrah, terlihat cahaya di ujung ruangan. Ternyata itu memori milik Ron. Segera Barney memasukkan memori itu ke dalam tubuh Ron. Barney! Yeah, he made it! Ron pun berhasil diaktifkan kembali seperti semula. Now I know what's wrong. It's beautiful. Like... Mereka harus segera keluar. Ron melihat kepada layar. Banyak anak-anak di bumi tak merasakan bahagia walaupun telah memiliki bibot mereka, karena tak ada ikatan seperti Ron dan Barney. Barney punya ide untuk menyalin memori Ron dan membagikannya ke semua bibot. Tapi Ron harus terhubung dan masuk ke dalam jaringan. Dengan resiko, dia harus hilang untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, Ron harus mengorbankan dirinya. Ron, wait. Where are you going? Barney kemudian mengurungkan niatnya itu. Tapi Ron meyakinkan Barney kalau dirinya akan terus hidup di dalam hati Barney lewat para bibot yang lain.
Barney kemudian mengikhlaskan demi kebahagiaan teman-temannya. Barney berhasil menjalankan keinginannya dan berhasil membuat ikatan persahabatan antara robot dan manusia di seluruh dunia. Andrew yang sudah tak dipercaya lagi akhirnya kembali digantikan oleh Mark, dan Mark kembali memegang penuh Bubble Industry. 3 bulan kemudian, Rons melihat banyak anak-anak yang tertawa bersama bibot mereka, dan terjalin ikatan yang sangat kuat. Dia juga sekarang punya banyak teman yang menyayanginya, dan film Rons Gone Wrong berakhir. Pesan dalam film ini adalah, saling mengerti dan memahami adalah bentuk ikatan dalam mewujudkan persahabatan. See you the next video.